Yo guys, Gary Gensler yang merupakan ketua dari SEC sekarang ini tinggal menghitung hari ya dalam menjabat sebagai ketua SEC gara-gara dia ini diajukan atau diperkarakan untuk dipecat teman-teman. Dan seperti apa beritanya itu akan kita jelaskan dalam video kali ini, dan juga mengenai dampak terhadap kasusnya XRP juga kita akan bahas di sini. Kemudian yang penting di sini juga kita akan bicara mengenai kemana harga Bitcoin setelah ini. Dari apa yang terjadi sekarang ini, teman-teman. Dan ada juga beberapa altcoins yang akan kita bahas dalam video kali ini, teman-teman. Untuk itu, kita dive in dulu, my friend. Welcome back, everybody, to Black Cuan. Terima kasih ya telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Di kesempatan kali ini kita langsung saja kick in ya ke berita pertama kita di sini. Dan sebenarnya saya ingin berbicara dulu ini untuk Bitcoin-nya ya. Sebelum kita ke Gary Gensler, teman-teman. Ini untuk Nebraska Gunners ya di sini. Saya senang sekali melihat analisanya dia, dan ini di-post ketika 23 Februari 2022, teman-teman. Ini merupakan tahun terburuk kita pada saat itu, dan dia menyatakan seperti ini. Bear market yang terjadi ya, ini mirip dengan yang terjadi di 2019 dan juga sama dengan di 2015 katanya dia. Dan pada saat itu harga Bitcoin ini masih berada di 37.600-an ya teman-teman. Kemudian dia bikin ini Fibo di sini, dan benar saja apa yang terjadi setelahnya adalah mirip ya dengan skenario yang terjadi di 2015, 2019, dan kalian bisa lihat di sini ya merupakan distribution range-nya di sini. Dan yang terbaru di sini teman-teman ya dari semua yang dia buat itu adalah benar, Bitcoin ini turun ini sampai di area 14.000, 15.000, 16.000 seperti itu teman-teman. Dan dia bilang di sini adalah wilayah yang akan terjadi namanya instant reversal zone. Jadi sebentar saja di sini dia langsung balik naik teman-teman. Dan untuk sekarang ini dengan kejadian koreksi ya terjadi di Bitcoin, kepentok dia di 30.000 itu teman-teman, alias dia belum berhasil ya mempertahankan area 30.000-nya dia itu, dan kemungkinan penurunan di sini bila kita melihat dari acuan Fibo di sini kemungkinan dia akan sampai ke wilayah ini nih 22.000 sekian seperti itulah. Dan ini merupakan area-area yang masih sehat sekali untuk terjadi koreksi teman-teman. Kemudian teman-teman ini ada dari Steve Cartney ya. Dia menampilkan ini total market cap untuk Bitcoin ya. Jadi mirip dia dengan pergerakan aslinya untuk harga Bitcoin. Hampir mirip-mirip seperti itu. Ini puncak di 2018 teman-teman ketika terjadi bull run pada saat itu. Kemudian di puncak ini ya ketemu ini double bottom di sini untuk total market cap Bitcoin di bulan Juni 2022, November 2022 terjadi double bottom di sini. Dan menurut saya ini merupakan posisi bottom yang sangat-sangat strong ya untuk Bitcoin, sehingga kalau dikatakan Bitcoin ke 12.000 saya agak ragu nih di sini teman-teman. Saya meragukannya. Bukan berarti itu tidak bisa terjadi, tapi saya meragukan sekali. Karena kemungkinan besar ya apabila terjadi di luar skenario, kemungkinan Bitcoin ini bisa paling banter turun ya ke 16.000 lah atau 17.000 kalau saya lihat dari posisinya di sini teman-teman, karena menurut saya double bottom di sini cukup kuat ya untuk menahan pergerakan Bitcoin selanjutnya. Tetapi teman-teman bebas untuk menulis di kolom komentar seperti apa kalian melihat kejadian di Bitcoin ini teman-teman. Membantah saya pun di sana boleh, karena kita kan diskusi sharing di sini mengenai insight ya. Dan satu lagi di sini, yang ini dari Profit Blue, di screenshot dia oleh Duo9 di sini, discuss. Oke, jadi kita mendiskusikan di sini. Menurut dia, Bitcoin ini kemungkinan besar turun sampai ke 12.000. Ini area 12.000 teman-teman. Karena kalau secara harga, Bitcoin ini bahkan sempat turun ya dari posisi ini nih, puncak di 2018, dia bahkan hovering di sini. Dia bermain di area 15.000 di sini teman-teman. Kemudian dia meragukan Bitcoin ini akan naik langsung ke 70.000. Dia membayangkan Bitcoin ini harus turun dulu sampai level 12.000 atau 13.000 ya di sini teman-teman, baru setelah itu terjadi kenaikan. Apakah skenario ini yang kalian inginkan terjadi, atau apakah Bitcoin ini harus lanjut terus nih di sini, atau dia cukup bermain di area 28.000, 24.000, habis itu dia naik terus teman-teman. Seperti apa skenarionya ya kita akan lihat ke depannya. Karena kita harus juga melihat kondisi makro ataupun faktor-faktor di luar market ya yang mempengaruhi kejadian-kejadian untuk
Bitcoin ini. Yang pertama di sini ingin saya bahas adalah mengenai hampir 10 miliar stablecoins ini ditarik oleh user teman-teman atau pengguna, sehingga supply untuk BUSD itu drops ke level yang terendah semenjak April di 2021. Ini merupakan pertanda bahwa para investor ya sebenarnya itu sudah mulai meragukan berada uangnya itu di BUSD tersebut teman-teman. Dan apabila stablecoin ini kurang, maka bahan bakar untuk pergerakan harga Bitcoin itu juga berkurang. Kita tahu ada Tether, ada USDC juga di sana, tetapi kalau kurang satu kan bisa jadi mempengaruhi juga ini terhadap harga Bitcoin ataupun aset kripto lainnya. Seperti itu kita melihat hal-hal ini teman-teman ya. Kemudian yang berkaitan dengan stablecoin juga di sini ya, Kongres Amerika Serikat ini juga ingin mendaftarkan ya bill baru, aturan baru untuk stablecoin teman-teman. Jadi menurut saya di sini dengan terjadinya hal-hal seperti ini teman-teman akan memberi semacam kepastian ya untuk stablecoins di Amerika Serikat itu menurut US Congress teman-teman. Tetapi dari sudut pandang saya sebagai investor, sebagai retail, sebagai plankton di sini ya, dengan adanya regulasi-regulasi yang terlalu ketat seperti ini menurut saya ya, ini akan menghentikan inovasi atau membatasi ya sebenarnya untuk inovasi di aset-aset kripto seperti itu teman-teman. Sementara kita sudah tahu kan, cukuplah dengan satu Gary Gensler dengan SEC-nya itu ya, membuat keruh di market ini teman-teman. Cukup satu aja dia, udah bikin kita bosan lihat pasar kripto ataupun lihat berita mengenai regulator di Amerika Serikat. Tetapi sekarang ini ada berita yang cukup menarik mengenai kasus Gary Gensler di sini teman-teman ya. Ini saya ambil dari Well Chart, US Representative Warren Davidson. Jadi Warren Davidson ini mengajukan untuk mengeluarkan SEC Chairman Gary Gensler. Sampai dibalas ini ya oleh si Income Shark. Oke, jangan goda kita katanya dia di sini, dan kita langsung ke beritanya di sini ya. Jadi hari-hari si Gary Gensler di sini teman-teman bersama SEC-nya dia ini sudah kayak kita bilang menghitung hari, kayak lagunya Krisdayanti kan, menghitung hari ya. Seperti itulah posisinya si Gary Gensler pada saat ini, karena Warren Davidson ini ya mengumumkan bahwa dia akan mengajukan ya untuk aturan baru yang akan mendepak ini si Gary Gensler dan akan membuat semacam direktur eksekutif yang langsung melapor kepada dewan. Dan aturan yang dia buat ini teman-teman baru akan berlaku nanti itu apabila disetujui oleh DPR, Senat, dan Presiden Amerika Serikat. Dan apabila ini berlaku nantinya, maka si Gary Gensler itu sudah tidak punya peran lagi di sini, teman-teman. Kemudian kalian mungkin bertanya-tanya, seperti apa kasusnya Ripple kalau begini, gitu kan, mengenai SEC ini atau si Gary Gensler yang akan dipecat ini. Jadi sebenarnya menurut saya ya, tidak ada yang terlalu pasti juga di sini untuk kejadian si Gary Gensler ini dengan pemecatannya atau rencana pemecatannya si Gary Gensler ini yang diajukan oleh dewan ya atau regulator di Amerika Serikat tersebut. Tetapi saya memperkirakan seperti ini dah. Perkiraan terburuk ya. Ini kayak keluar kadal masuk buaya, seperti itulah. Jadi ya kita mesti bersiap-siap dengan skenario terburuknya menurut saya di sini. Tetapi bahwa ada skenario baiknya, karena kan kita seperti melihat kereta ini di dalam terowongan teman-teman. Apakah itu cahaya atau malah kereta api yang datang gitu kan menabrak kita. Seperti itu kita melihatnya di sini. So, untuk yang hold XRP di sini menurut saya kita tetap stay strong saja. Memang kita nggak bisa ya untuk menggantungkan nasib kita itu di pemerintahan sepertinya, karena tujuan dari kripto aset itu adalah desentralisasi, yang artinya adalah memang kita tidak bisa menggantungkan segala sesuatunya ke regulasi, teman-teman. Ya, karena regulasi itu kan banyak campur tangan politik lah di situ, teman-teman ya. Akan tetapi, saya juga tidak menutup kemungkinan bahwa dengan regulasi yang baik, dengan politik yang baik, dengan orang-orang di dalam pemerintahan yang baik, maka aset-aset kripto juga akan berkembang juga dengan sangat-sangat bagus ke depannya, teman-teman. Dan saya berharap seperti itu ke depannya untuk pemerintahan di Amerika Serikat ataupun di negara kita ini, di Indonesia ini, teman-teman. Dan menurut saya juga ya, kasihan juga kan para millennials, terutama di Amerika Serikat ya. Sekarang ini, saya lihat ini dari Documenting Bitcoin, teman-teman, ada 21% millennials ini owns Bitcoin, guys. 21%. Jadi di sini datanya adalah 21% millennials ini memegang Bitcoin. Nah, sisanya ini untuk
US ya, US adults di sini orang dewasanya itu hanya pegang 14% teman-teman. Jadi antusiasme para millennials ini dengan masa depannya itu cukup bagus ya di kripto ataupun di Bitcoin di sini teman-teman. Bagaimana dengan di kita ini di Indonesia? Kira-kira menurut kalian berapa persen nih orang Indonesia, terutama yang millennials itu yang hold Bitcoin teman-teman? Bisa kalian jawab di kolom komentar ya. Kemudian teman-teman, sekarang ini kita beralih ke Ethereum ya. Menurut saya di sini Ethereum yang sempat ditakut-takuti mengenai Sapela ya. Sapela itu merupakan upgrade-nya dia, tetapi ternyata kurang dari 1% dari ETH yang di stake itu dijual teman-teman. Dan mereka ini justru mengembalikan lagi stakingnya ke dalam Ethereum tersebut teman-teman, menjadi validator lagi mereka di sana, karena mereka melihat masa depan Ethereum ini semakin kencang, semakin cerah, semakin bright lah untuk kita lihat ke depannya Ethereum di sini ya. Ini yang saya lihat fenomena di Ethereum, teman-teman. Kemudian update terbaru mengenai Solana Crypto di sini, dia ini ada melaunching ya untuk smartphone ya di sini. Apakah ini pertanda bullish atau bearish terhadap Solana? Menurut saya di sini ya, ini merupakan salah satu pertanda bullish dari satu sisi ya teman-teman. Karena kita bayangkan ada sebuah perusahaan kripto yang akhirnya mengeluarkan smartphone dan dia ini berfungsi sebagai wallet dan dia juga berfungsi sebagai alat kamera yang dapat membuat NFT langsung. Jadi dari kameranya si Solana ini bisa langsung meminting NFT teman-teman. Jadi itu benar-benar dimudahkan ini. Dan hanya saja di sini ya merupakan salah satu insight yang mengenai bearish case-nya adalah gimana nih dengan orang-orang yang sudah kadung beli Apple ataupun Samsung dengan harga yang sama. Kan dibanderol dia itu sekitar $1.000 ya. Atau kalau di Indonesia kan itu 15-an juta lah, seperti itu teman-teman. Apakah orang ini malu langsung saja meninggalkan gadget lamanya dia atau gadget yang sudah dia beli dengan seharga yang sama untuk beralih ke Solana. Sementara di sini selama kegiatan events launch-nya tersebut ya, launch event tersebut teman-teman, tidak ada dimension di sini berapa pre-sale orders untuk Saga ini. Dan menurut saya kenapa itu tidak dilaporkan, katanya ini untuk beberapa alasan. Ya sebenarnya sih kenapa tidak dilaporkan saja gitu kan, supaya kita lihat nih seberapa besar antusiasmenya orang yang membeli smartphone dari Solana ini teman-teman. Kemudian yang terakhir di sini ada Cardano teman-teman. Cardano ini bolehlah dibully, tidak apa-apa teman-teman. Tetapi ini ada data ya ataupun fakta yang kita bilang ya bahwa Cardano ini sempat naik teman-teman dan dia ini celebrating, dia merayakan ya 124 projects dan 64,6 juta transaksi yang terjadi di Cardano teman-teman. Dan di dalam bear market seperti ini dia terus berkembang ini Charles Hoskinson dengan timnya tersebut teman-teman, dan dia ini seolah-olah menegaskan ya bahwa oke lah, secara harga price action memang tidak gerak-gerak seperti kura-kura atau seperti siput lah kita bilang seperti itu. Narasi yang dipegang oleh Cardano sampai sekarang ini adalah mereka ini membangun tim yang solid ya, supaya mereka ini tidak terjadi padam jaringan ya, seperti yang terjadi di altcoins lainnya. Dan menurut saya pribadi di sini ya, yang paling solid timnya di sini itu adalah Cardano menurut saya teman-teman ya. Jadi menurut saya untuk masa depan Cardano, terutama di bull run yang akan datang itu masih sangat-sangat cerah menurut saya teman-teman. Dan kesimpulan saya kali ini adalah dengan di dismiss-nya si Gary Gensler ya, sebentar lagi apabila disetujui ini oleh Dewan, DPR, ataupun Senat dan Presiden di Amerika Serikat, maka menurut saya ingin melihat dari sisi yang positifnya, Gary Gensler ini dengan keluarnya dia akan membawa masa depan cerah untuk Bitcoin, terutama apabila bertepatan juga nanti dengan posisi halving ataupun bull run yang akan datang teman-teman. So guys, demikian video kali ini ya. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.